Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurmaila. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Islam semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral. Ada definisi perkembangan moral menurut Lauren Kolber. Nah, yang mana menurut Kolber ini perkembangan moral adalah proses perkembangan penalaran moral yang terjadi secara bertahap. Nah, dengan seiringnya perkembangan rasa diri dan identitas pada anak-anak, mereka juga eh, mengembangkan rasa moralitas. Nah, yang mana perkembangan moral ini berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang interaksi yang adil antara manusia. Selanjutnya di sini ada teori Colbert, yang mana Lauren Colbert ini menekankan bahwa perkembangan moral utama melibatkan penalaran moral dan terjadi dalam beberapa tahap. Di antara tahap-tahapnya yang pertama ada level 1, Colbert penalaran perkonvensional, yang mana penalaran perkonvensional ini adalah level penalaran terendah dalam teori Colbert. Nah, yang mana ini ada dua tahap. Nah, yang tahap pertama ini ada orientasi hukum dan keputusan. Nah, eh, ini adalah tahap pertama perkembangan moral Colbert. Nah, pada tahap ini pemikiran moral seringkali dikaitkan dengan hukuman, yang mana sebagai contoh anak-anak dan remaja patuh kepada orang dewasa karena orang dewasa menyuruh mereka untuk patuh. Selanjutnya ada tahap kedua, individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran. Nah, ini adalah tahap kedua. Nah, yang mana pada tahap ini individu mengejar kepentingan mereka sendiri, tetapi juga memberikan orang lain melakukan hal yang sama. Jadi, apa yang benar melibatkan pertukaran yang setara. Orang bersikap baik kepada orang lain, juga bersikap baik kepada mereka sebagai imbalannya. Selanjutnya ada level 2, penalaran konvensional, yang mana penalaran konvensional ini adalah level kedua atau menengah. Nah, tahap ketiganya ini ekspektasi interpersonal, timbal balik, hubungan, dan konformitas interpersonal. Nah, yang mana pada tahap ini individu ini menghargai kepercayaan, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai dasar penilaian moral. Terus di sini ada tahap yang keempat, moralitas sistem sosial. Nah, yang mana pada tahap ini penilaian moral ini didasarkan pada pemahaman tentang sosial, hukum, keadilan, dan kewajiban. Lalu yang di sini ada level ketiga, penalaran pasca konvensional, yang mana penalaran ini adalah level ketiga dan tertinggi. Nah, di sini ada tahap yang kelima, kontrak sosial atau utilitas dan hak-hak individu, yang mana individu ini menalar bahwa nilai, hak, dan prinsip mendasari atau melampaui hukuman. Lalu yang tahap keenam di sini ada prinsip etika universal. Nah, yang mana ini adalah tahap tertinggi, yang mana seseorang telah mengembangkan standar moral berdasarkan hak asasi manusia universal. Selanjutnya di sini ada teori domain. Nah, yang mana menyatakan adanya perbedaan domain pengetahuan sosial dan penalaran, terutama antara yang pertama penalaran konvensional
sosial yang mana ini fokus pada aturan konvensial yang ditetapkan melalui konsekuensi sosial untuk mengendalikan perilaku. Misalnya mengangkat tangan sebelum bicara. Nah, aturan ini bersifat artibul atau masukan dan dapat diubah. Nah, terus yang kedua, peneralan moral yang mana di sini fokus pada isu ketika etika dan aturan moral yang tidak bersifat arbitrer, melainkan wajib dan diterima secara luas. Misalnya aturan tentang mencuri, berbohong, atau menyakiti hati orang lain. Nah, jadi dalam teori domain ini, pelanggaran aturan moral dianggap lebih serius daripada pelanggaran aturan eh, konvensional. Selanjutnya di sini ada pendidikan moral. Beberapa pendekatan dalam pendidikan moral meliputi yang pertama ada kurikulum tersembunyi yang mana ini disampaikan melalui eh, atmosfer moral sekolah, aturan kelas, dan keteladanan guru. Lalu yang kedua ada pendidikan karakter, yang mana pendidikan ini langsung yang mengajarkan literasi moral dasar untuk mencegah perilaku tidak bermoral. Sekolah harus memiliki kode moral yang efektif. Ada klarifikasi nilai yang mana ini bisa membantu siswa untuk mengklarifikasikan tujuan mereka tanpa mendikte nilai apa yang harus mereka miliki. Kritik menyatakan pendekatan ini terlalu relatif. Nah, terus yang keempat ada pendidikan moral kognitif yang mana berdasarkan teori Colbert di mana siswa ini belajar menghargai cita-cita seperti demokrasi dan keadilan melalui diskusi isu-isu moral. Lalu yang terakhir ada pembelajaran layanan, yang mana pendidikan ini yang mempromosikan tanggung jawab sosial melalui pengabdian masyarakat seperti menjadi tutor atau membantu lansia. Nah, hal ini terbukti meningkatkan nilai, harga diri, dan rasa kepedulian siswa.